Pagi ini kita mendapatkan kabar ya guys ya dari monitor kasus yang terjadi di tahun 2016 yang silam ya. Ternyata ya luar biasa dalam sidang pra-peradilan yang diadakan di Bandung ya. Ini luar biasa guys, dari hakim kita kali ini tidak seperti hakim sebelumnya ya. Yang dari Ahmad Agus menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu ternyata menang guys. Siapa yang akan menyangka ya, bahwasanya ketika kita bersama-sama yang menegakkan keadilan walaupun rumit ya, ini dalam sebuah bentuk benang lurus yang kita tarik dari satu rangkaian kejadian kemarin ya, kita berusaha menghadirkan bukti-bukti bahwasanya memang ini ada yang janggal dalam kasus Vina dan Eki ini guys. Dan sekarang apa hasilnya? Semua orang terkejut ya, ternyata Peggy Setiawan telah dibebaskan. Hal ini berdasarkan ya karena prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jabar ya, dalam hal ini dari Polda Jabar, itu ternyata cacat secara hukum. Nah, apa yang kalian rasakan hari ini ya, perjuangan kita selama ini mengawal kasus ini dari awal, dan walaupun sangat berat ya, melalui beberapa rintangan, mulai dari ancaman DM Instagram, dan beberapa video kita tidak bisa naik ke permukaan karena memang ini nampaknya diblok ya oleh beberapa orang yang takut untuk terungkap guys. Namun ternyata ya perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Bahwasanya penetapan tersangka dari Peggy Setiawan itu memang batal demi hukum. Nah, bagaimana kalian rasakan ya, ini sidang yang dihadirkan beberapa saat hari ini ya, dalam sidang Senin 8 Juli 2024. Breaking news menyatakan penetapan dalam kasus ketersangkaan dari Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu cacat demi hukum. Subhanallah ya. Itulah hasil perjuangan kita. Banyak orang yang mengintimidasi kemarin bahwasanya kita disebut mengada-ada, hanya ilmu cocologi. Nah, terbaru bahagia. Terima kasih ya kepada penasihat hukum. Terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih kepada Bapak Eman Sulaiman yang sebagai Ketua Dewan Hakim ya. Ini selama Peggy Setiawan ditangkap ya, banyak kejanggalan, banyak keraguan, dan banyak obstruction of justice dalam penggelapan barang-barang bukti ini. Bahkan status Facebook dari Peggy Setiawan ya guys ya, itu beberapa kali di take down, beberapa kali dihapus. Namun kita berhasil ya memberikan bukti-bukti kepada pengacara Tony, dan hari ini terbukti sudah ya. Dan itulah, semoga kalian mendapatkan keberkahan dari hadirnya kalian di sini ya untuk mengawal kasus ini dari awal ya guys ya. Tolong kalian berikan beberapa komentar positif terhadap sidang pra-peradilan yang dikabulkan ini guys. Luar biasa ya. Ada isak tangis dalam persidangan, keluarga Peggy Setiawan bersungkur sujud guys, luar biasa. Peristiwa yang terjadi hari ini ya, kita baru posting 28 menit yang lalu ya. Nah, bagaimana pendapat kalian? Luar biasa ya. Memang ketika people power itu kita bekerja bersama-sama, walaupun institusi negara seperti kepolisian gitu kan, kejaksaan, maupun di tingkat banding nantinya, kita berharap sebenarnya memang hal ini bisa terungkap dengan jelas. Dan alhamdulillah ya, hari ini semuanya sudah selesai. Hanya memberikan status dalam Facebooknya, alhamdulillah, yang tidak bersalah pasti menang. Untuk yang kesekian kalinya ya, institusi Polri diselamatkan oleh keputusan dari hakim dengan mengabulkan permohonan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Termasuk lega ya guys ya, memiliki perasaan yang juga bahagia bahwasanya tindakan-tindakan diskriminasi seperti ini kalau kita biarkan guys, tidak adanya people power, maka suatu saat akan berlanjut guys. Bisa jadi itu akan terjadi kepada diri kita, tetangga kita, atau beberapa rekan-rekan kita yang lainnya gitu. Ada juga ya beberapa postingan terbaru dari kawan-kawan kita saat breaking news ya di Peradilan PN Bandung ya, penetapan tersangka Peggy tidak sah, batal demi hukum. Nah, luar biasa ya, ada beberapa pengacara yang sampai lompat-lompat kegirangan. Ini sebuah apresiasi atau luapan emosi yang sangat luar biasa kita lihat hari ini. Mereka berpelukan. Memang inilah kebenaran ya,
pasti akan menemukan jalannya di suatu saat, guys. Makanya negara wajib mengganti rugi baik moral maupun material tentang nama dari Peggy Setiawan yang telah dicemarkan dalam beberapa waktu ini ya. Itulah perjuangan kita selama ini ya, mengawal kasus ini sampai beberapa kali video-video kita tidak bisa up ya, sampai di take down, sampai ya beberapa intimidasi ya guys ya. Kalian bisa saksikan ya dalam foto terbaru ini ya. Semua guys, semua pengacara dalam barisan advokat yang membela Peggy Setiawan itu bersungkur sujud loh guys. Coba kalian bayangkan. Ini situasi yang sangat luar biasa yang terjadi di PN Bandung ya hari ini ya, saat majelis hakim mengabulkan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Nah, selanjutnya kalian bisa mengungkap ya, ketika ini dikabulkan apa yang akan terjadi guys. Ini akan menjadi sebuah bola salju liar ya, yang akan menyerang 11 dari tersangka yang sudah dipenjara hari ini guys. Ini akan dipertanyakan lagi, akan diadakan sidang pra-peradilan di PN Bandung gitu. Orang-orang yang diduga sebagai Eki yang kemarin kita menyangka dia telah meninggal, toh ternyata dalam plot twistnya, kalau kita berbicara mengenai drama ya, ini plot twist, sebenarnya Eki masih hidup. Eki masih hidup, dan apa yang akan terjadi? Ibtu Rudiana yang akan menjadi target sasaran selanjutnya. Orang akan mencari siapa Peggy Perong yang sesungguhnya. Apakah benar si Peggy Perong yang berada di Cianjur anaknya Pak Cecep atau bagaimana? Inilah yang akan kita usut hari ini dan akan kita bantu untuk pengungkapan kasus yang terjadi di tahun 2016 yang silam ini. Mulai beberapa satu persatu ya, informasi yang kita dapatkan mengenai Peggy Perong ya, yang terbaru, siapakah dia? Inilah pembahasan kita selanjutnya dalam beberapa ulasan di video-video kita ini ya guys ya. Dan kalian telah berkontribusi ya sampai hari ini dalam sampai majelis hakim membacakan putusan sidang pra-peradilan yang terjadi di PN Bandung. Nah, semua mulai kocar-kacir nih, mulai dari Pak Cecep ya, udah mulai ada beberapa informasi terbaru mengenai ada ya, disinyalir ya guys, dalam tanda kutip ya, ada beredarnya sebuah paspor dari Peggy Setiawan atau yang mengaku Peggy Cecep ini akan disinyalir ya akan kabur ke luar negeri. Luar biasa guys, perjuangan kita semua sudah membuahkan hasil gitu. Oke guys, drama ini akan semakin menarik ya jika kalian suka menyaksikan aksi-aksi dalam sinetron ya. Kalian pasti mengetahui dengan genre atau pola sistemasi yang terjadi dalam sebuah sinetron atau film ya, dengan plot twist namanya ya. Kalau kalian suka mengikuti sinetron atau film ya, ini akan terjadi plot twist guys. Apa yang kalian bayangkan selama ini terhadap Vina dan Eki di Cirebon tidak akan sama persis dengan realitas yang terjadi ketika sidang pra-peradilan ini telah dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Semua akan kocar-kacir, kalian akan mulai tertuju lagi kepada Peggy Setiawan yang berada di Cianjur ya kalau tidak salah. Dan selanjutnya, bagaimana status Eki? Apakah Eki masih hidup atau dia sudah meninggoy? Ini pertanyaan selanjutnya guys. Dan itu akan kita bahas ya dalam beberapa penelusuran jejak-jejak digital yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan ya. Dan kalian harus kawal ini sampai selesai. Perjuangan kita udah hampir ya kalau dikatakan 90% ketika Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Sekarang pihak kepolisian menjadi target sasaran utama ya. Karena ini menunjukkan bagaimana kinerja institusi atau marwah sebuah kepolisian ketika hal ini blunder. Ini termasuk blunder. Kenapa? Pihak kepolisian harus mencari siapa Peggy Setiawan yang sebenarnya. Inilah pembahasan kita selanjutnya dan jangan lupa kalian saksikan terus perjuangan kita ini sampai 100% tuntas. Terima kasih untuk kalian semua, perjuangan, dedikasi kalian untuk memberikan beberapa data-data digital forensik atau digital
oh, IT ya, beberapa bukti dari foto-foto dan video yang ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di tahun 2016 yang silam. Untuk terakhir kalinya ya, terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Siapakah Peggy Setiawan yang sebenarnya?